Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bayu. Hari ini kami dari kelompok Arkitama ingin mempresentasikan sistem informasi kami, yaitu sistem informasi perpustakaan. Untuk anggota pertama saya Diandra Falardiansa. Saya Arkitama Nugroho. Saya Dimas Azril Prayajiwa. Untuk selanjutnya ada latar belakang akan dijelaskan oleh Arkitama. Perpustakaan Umum UND saat ini merupakan perpustakaan berskala menengah yang melayani pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Jumlah koleksinya cukup banyak, sekitar 2.400 buku, dan dengan lebih dari 1.200 anggota. Namun, terdapat salah satu masalah besar, yaitu sebagian besar kegiatan operasional masih dilakukan secara manual dan semi-manual. Apa maksudnya manual? Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, pencatatan peminjaman buku masih menggunakan buku besar fisik. Yang kedua, ada penyimpanan data yang masih menggunakan file Excel yang terpisah-pisah. Lalu pencarian buku masih dilakukan secara manual dan perhitungan denda juga belum dilakukan secara otomatis. Dampak dari kondisi ini sangat terasa. Pelayanan menjadi kurang efisien, proses pencarian buku menjadi lambat, dan ada resiko kehilangan data serta kesalahan pencatatan. Buku juga sering terlambat dikembalikan dan tidak ada fasilitas reservasi dan stok buku tidak terupdate secara real time. Oleh karena itu, kami merancang SIP digital untuk mengintegrasikan pengelolaan data, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendukung proses operasional yang lebih cepat dan akurat. Lalu ada diagram fishbone ini. Untuk menganalisis akar masalah secara lebih mendalam, kami menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Diagram ini membantu untuk mengidentifikasi penyebab masalah dari 5 aspek. Yang pertama ada sisi manusia, yaitu jumlah petugas yang terbatas, beban kerja tinggi terutama pada jam sibuk, dan rawan terjadi human error atau kesalahan manusia dalam catatan manual. Kedua ada dari sisi metode, yaitu proses peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda yang masih dilakukan secara manual tanpa prosedur yang terotomatisasi. Yang ketiga ada sisi mesin teknologi, yaitu belum tersedia sistem informasi terpusat. Data hanya dikelola menggunakan buku besar dan Excel terpisah. Yang keempat ada dari sisi material atau data, yaitu data anggota dan buku terbesar tersebar di banyak tempat. Lalu kartu anggota fisik mudah rusak atau hilang dan stok tidak terupdate. Kelima ada dari sisi lingkungan, yaitu antrian panjang pada jam sibuk dan keterbatasan ruang katalog membuat pelayanan kurang nyaman. Lalu ada analisis SWOT. Setelah mengidentifikasi masalah, kami menggunakan analisis SWOT untuk mencari posisi perpustakaan secara lebih komprehensif. Yang pertama ada kekuatannya atau strength-nya. Koleksi buku cukup lengkap dan beragam, petugas berpengalaman dalam pelayanan, jumlah anggota loyal stabil, dan lokasi strategis mudah diakses. Lalu ada kelemahan atau weakness, yaitu proses operasional masih manual, data belum terintegrasi, belum ada reservasi, perhitungan denda manual, dan penyusunan laporan lambat. Lalu ada peluang atau opportunities, tren digitalisasi layanan publik, anggota sudah melek teknologi, dan ada dukungan kebijakan peningkatan literasi. Lalu ada ancaman atau threats, yaitu persaingan dengan platform e-book, risiko kehilangan data fisik, dan meningkatnya ekspektasi pengguna terhadap kecepatan pelayanan. Lalu ada dari analisis ini kami melihat bahwa digitalisasi adalah langkah yang tepat untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Demikian dari bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Oke, selanjutnya ada DFD level 0 atau konteks diagram, di mana sistem yang kami buat adalah sistem informasi perpustakaan atau SIP digital.
Jadi ada 4 entitas luar yang berinteraksi dengan sistem. Yang pertama ada pengunjung, di mana dia ada orang yang belum mendaftar sebagai anggota, ada anggota di mana dia adalah pengguna yang sudah terdaftar, ada petugas di mana dia pengelola perpustakaannya, dan ada kepala perpustakaan yang di mana dia sebagai entitas yang menerima laporan. Selanjutnya ada aliran data masuk yang di mana dia aliran data masuk sistem itu satu dari pengunjung di mana isinya data pendaftaran, lalu dari anggota diisinya data login, pencarian buku, permintaan peminjaman, reservasi dan pembayaran denda. Lalu kalau dari petugas yaitu data buku, pengarang, kategori dan validasi pengembalian. Selanjutnya ada aliran data keluar, mana kalau data yang keluar dari sistem, kalau ke pengunjung isinya kartu anggota, kalau ke anggota isinya hasil pencarian, konfirmasi, jatuh tempo, notifikasi dan informasi denda. Lalu kalau ke petugas isinya laporan harian, daftar antrean reservasi, rekap denda. Lalu kalau ke kepala perpustakaan isinya laporan bulanan. Oke, selanjutnya ada DFD level 1 yang isinya ada 6 proses utama. Yang pertama ada kelola anggota, di mana dia mengelola pendaftaran dan pembaruan data disimpan ke D1 anggota. Lalu P2 ada kelola katalog buku, di mana dia mengelola data buku, pengarang dan kategori disimpan ke D2 buku, D3 pengarang dan D4 kategori. Lalu P3 ada kelola peminjaman dan pengembalian, di mana dia mencatat transaksi pinjam dan kembali, disimpan ke D5 pinjaman serta memperbarui stok di D2 buku. Lalu P4 ada kelola denda, di mana dia menghitung dan mencatat denda keterlambatan, disimpan ke D6 denda. Lalu P5 ada kelola reservasi, di mana dia mencatat reservasi dan mengatur antrean, disimpan ke D7 reservasi serta mengirim notifikasi. Lalu ada P6 di mana dia membuat laporan, menghasilkan laporan dari seluruh data store untuk petugas dan kepala perpustakaan. Lalu ada DFD level 2, yaitu ini untuk DFD level 2-nya pada proses peminjaman dan pengembalian. Di mana dipecah menjadi 4 subproses. Yang satu ada verifikasi status anggota, di mana dia membaca di satu anggota untuk memverifikasi anggota aktif. Lalu kedua ada cek ketersediaan buku, dia membaca D2 buku untuk mengecek stoknya. Lalu yang ketiga ada catat transaksi peminjaman, di mana dia menyimpan transaksi ke D5, peminjaman dan pengurangan stok di D2. Lalu ada proses pengembalian, di mana dia memperbarui status transaksi dan menambah stok kembali. Subproses ini juga mendeteksi keterlambatan dan meneruskan data ke subproses 4. Lalu yang kedua ini ada proses yang denda. Yang satu ada cek keterlambatan, dia membaca D5 peminjaman untuk mendeteksi peminjaman yang melewati jatuh tempo. Lalu yang kedua ada hitung denda, di mana dia menghitung dendanya berdasarkan jumlah hari terlambatan dan dikalikan tarif per hari. Lalu yang ketiga ada catatan pembayaran, di mana dia mencatat pembayaran ke D6 denda dan memperbarui status pembayaran. Lalu selanjutnya ada IRD, di mana masih ada lagi deh di DFD level 2 yang proses reservasi. Yang pertama dia ada cek status buku untuk membaca D2 dan D5 untuk mengecek ketersediaan. Lalu yang kedua ada catat reservasi dan antrean, dia menyimpan reservasi serta urutan antrean ke D7 yang isinya reservasi. Lalu ketiga ada kirim notifikasi, mengirim notifikasi pada anggota ketika ada buku yang di reservasinya telah tersedia. Jadi sistem reservasi ini melayani berdasarkan urutan antrean adil dan transparan. Selanjutnya ada IRD, mana kita ada 17 entitas utama, ada 7 entitas utama. Itu ada anggota, buku, pengarang, kategori, peminjaman, denda, dan reservasi. Ditambah satu table bridge, yaitu buku pengarang untuk mengatasi relasi many to many. Untuk relasi antar entitasnya, ada kategori 1 mengklasifikasikan one to one ke buku, mengklasifikasikan many to one ke buku melalui table bridge,